Pernah nggak kamu ngerasa ada di titik dimana rasanya kayak kamu capek banget untuk terus menjadi kuat? Rasanya kayak hari-hari yang kamu jalani itu energi kamu tuh semakin terkuras habis. Kamu nggak tahu harus gimana, kamu nggak tahu harus apa yang harus kamu lakukan gitu untuk memulihkan keadaan. Dan bahkan ya mungkin kamu sendiri aja kesulitan untuk memahami dan menangani diri kamu sendiri. Ya ternyata berusaha untuk menjadi kuat itu tidaklah mudah. Terutama ya harus banyak banget energi yang harus kamu keluarkan demi terus untuk menjadi kuat. Karena memang pada dasarnya manusia itu bukanlah robot. Ia memang bisa untuk kuat, tapi tidak selamanya ia bisa terus untuk kuat. Ada kalanya kita akan merasakan kelelahan. Kelelahan karena telah terlalu berat menjalani hari-hari yang mungkin selama ini udah kamu lewati. Kadang kan kita nggak sadar ya. Kita nggak menyadari kalau diri kita tuh udah salah itu. Kita nggak menyadari kalau kamu pun punya rasa capek gitu. Dan mungkin selama ini kamu ngerasa kalau aku nggak apa-apa kok. Aku ngerasa nggak perlu ada yang dibikin capek ataupun gak ada rasa capek yang ngebuat diri kamu kelelahan. Tapi tanpa kamu sadari, kamu juga bukan manusia yang sempurna. Kamu hanya manusia biasa yang dimana ya wajar kalau misalnya sering ngerasa capek, sering ngerasa kayak kehabisan energi. Pernah gak sih kamu ngerasa kayak 0% energy for now? Kayaknya rasanya aduh gimana ya cara yang kembali energi yang telah hilang gitu. Rasanya kayak susah banget kan untuk berusaha agar terlihat everything is okay. Itu rasanya kayak gak mudah loh. So, emang kadang kehidupan dewasa itu membuat kita berusaha agar lebih tegar dan kuat lagi untuk menerima segala hal apapun yang terjadi dalam hidup ini. Memang semuanya gak mudah, tapi buat aku bukan berarti gak bisa. Emang kita perlu yang namanya tuh belajar dari apa yang udah terjadi. Karena pelajaran berharga yang dapat kita petik adalah yaitu atas apa yang udah kita lewati sejauh ini, dan semua itu cukup kamu jadikan pelajaran agar kedepannya nanti kamu bisa lebih menjaga diri kamu lebih baik lagi. Walaupun ya yang namanya capek ya tetap aja capek. Hai semuanya, hai. Gimana kabarnya hari ini? Apa kabar? Baik hari ini. Aku seneng banget tahu bisa nemenin kalian lagi hari ini. Aku harap keadaan kalian baik ya hari ini. Ya walaupun emang lagi nggak baik, ya aku nggak tahu ya keadaan kamu di sana gimana. Tapi buat aku, apapun yang sedang kamu rasakan, apapun yang sedang kamu alami saat ini, kita nggak tahu ke depan nanti akan terjadi apa. Kita nggak tahu apakah akan ada kebahagiaan atas apa yang udah kamu rasakan saat ini. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, apapun yang terjadi, cukup kamu jadikan motivasi buat diri kamu bahwa ya jatuh sekarang bukan berarti kamu gak bisa bangkit. Sedih saat ini bukan berarti kamu gak bisa tersenyum kembali. Memang semuanya membutuh waktu untuk kamu memulihkan diri kamu dari yang keadaan dimana kamu gak bisa untuk mengontrol diri kamu, dari keadaan yang dimana mungkin kamu gak bisa untuk jujur dan lebih memahami diri sendiri. Dan mulai sekarang kamu lebih bisa untuk menghandle diri kamu sendiri. Oh iya, sebelum aku mau tanya gimana puasanya sampai hari ini, lancar nggak? Aku harap buat bagi kalian semua lah yang menjalani ibadah puasa, semoga lancar sampai akhir nanti. Dan buat laki-laki jangan sampai bolong ya. Mungkin saat ini aku pengen banget ngebahas mengenai lelah, capek, dan rasa kuat ya.
Emang aku nggak tahu kenapa ya. Kebanyakan emang dari kalian tuh banyak banget yang suka sama konten aku tuh tentang kehidupan mungkin ya. Tapi aku menganggapnya bukan kayak this is self motivation gitu, enggak. Karena buat aku motivasi itu adalah apa yang kamu berikan untuk diri kamu sendiri di kemudian hari nanti. Karena bagaimanapun juga, yang namanya motivasi itu adalah dorongan yang kita berikan untuk diri kita sendiri. Ya sebenarnya kalau misal orang lain tuh emang ada sih perannya. Kadang kan emang kita kalau terlalu ataupun terpaku sama diri kita sendiri rasanya kayak susah gitu, dan yang namanya manusia pasti membutuhkan orang lain untuk menyeimbangkan diri kita sendiri. Tapi ya baik lagi, tetap hal terbesar yang harus kamu berikan yaitu untuk diri kamu sendiri. Hari ini gimana? Apakah ada rasa capek yang begitu berarti? Apakah... Oh, aku tahu. Aku tuh sering banget ngelihat kalian kayak cerita, nggak ngeliat secara langsung ya, maksudnya kayak ngelihat chat kalian gitu. Walaupun emang aku balasnya suka agak lama ya, karena emang kadang chat kalian tuh sering banget yang ngechat tuh sangat panjang, dan aku butuh effort juga untuk membacanya satu persatu. Oh ya, mungkin dari kalian sering ngerasa kayak aku tuh strong banget, aku kuat kok kak, aku tegar kok kak, aku bisa kok melewati semuanya gitu. Tapi kalian pernah gak sih menyadari kalau apa yang kalian lakukan sampai saat ini itu adalah bentuk dimana ya kalian berusaha untuk membentengin diri kalian sendiri. Coba deh, dengan berusaha untuk terus menjadi kuat atas apapun yang membuat kamu patah dan hancur, itu adalah salah satu tameng kamu buat diri kamu sendiri. Kenapa gitu kak? Karena dengan kita berusaha seperti itu tandanya kamu mampu menutupi semuanya dengan baik. Kamu mampu untuk melindungi diri kamu lah dari banyaknya hal yang melukai diri kamu dan dari orang lain juga. Kadang kan kalau misalnya kita lagi kenapa-napa, itu pasti kelihatan banget kan raut wajahnya. Siapa di sini yang punya wajah bisa tertebak lah, maksudnya bisa ketebak semua orang kalau misalnya lagi kenapa-napa. Tapi ya nggak banyak dari orang-orang juga yang nggak memiliki itu semua. Kadang mereka tuh cenderung lebih memilih ya udah flat aja, cuek aja gitu. Jadi ketika dirinya tuh kenapa-napa ya orang lain nggak tahu. Padahal secuek apapun manusia, sebodoh amat apapun manusia, ya namanya manusia pasti membutuhkan orang untuk menjadi pendengarnya. Pasti membutuhkan orang untuk menjadi tempat bersandar. Jangankan orang deh, pasti membutuhkan tempat yang dimana ia butuh merelaksasikan diri dia sendiri atas apapun yang udah ngebuat isi pikirannya itu semakin berantakan. Ya, emang kalau kita berbicara mengenai pendewasaan, emang gak selamanya dewasa tuh dikatakan berat. Tergantung dari setiap orangnya aja. Karena kan kadang ada orang yang dimana kehidupannya tuh mungkin gak terlalu ngerasa berat ya, gak memiliki banyak beban hidup, ataupun ya udah dia menjalani semuanya dengan baik gitu loh. Soalnya kayak ya udah, oh ini dewasa ternyata gak seberat itu kok. Tapi beda hal lainnya dengan orang-orang yang dimana dia ngerasa tidak seberuntung itu. Orang-orang yang memiliki kehidupan yang di bawah, terus orang-orang yang selalu ngerasa dirinya down, dan orang-orang yang dimana dia memiliki banyak sekali problem, tapi ya hanya diri sendiri aja yang tahu. Kadang aku tuh suka bilang sama kalian, aku tuh bangga tahu sama kamu. Sering banget kayaknya aku sering bilang kalau misalnya di podcast ya kan. Aku tuh bangga banget sama kamu. Kenapa? Coba deh lihat diri kamu sekarang. Rasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Udah berapa banyak sih yang kamu lewati? Udah berapa banyak permasalahan sih yang udah kamu hadapi dan kamu selesaikan? Dan udah berapa banyak kalimat ingin menyerah tapi ternyata kamu mampu membuktikan kalau kamu bisa untuk melanjutkan kehidupan kamu sebagaimana mestinya.
Walaupun bersama dengan itu kamu ngerasa menjadi seseorang yang dimana ternyata aku gak sekuat itu loh. Aku hancur juga, aku patah juga, dan aku down juga. Ya, gak apa-apa. Gak apa-apa untuk ngerasa kalau kamu tuh lagi gak baik-baik aja. Kadang perasaan-perasaan itu butuh diungkapkan. Tidak perlu kamu pendam secara terus-menerus, karena bagaimanapun juga, lama-kelamaan kamulah yang akan merasakan kelelahan. Tapi, ada benarnya juga. Memang semakin kuat itu akan mendorong diri kita ataupun tubuh kita mengeluarkan energi yang jauh lebih lagi. Dan untuk merecharge-nya lagi, mungkin setiap orang berbeda-beda ya. Ada yang dari mereka lebih suka merecharge dirinya tuh dengan melakukan hal-hal yang ia sukai. Ataupun jalan-jalan. Kayak healing lah gitu ke tempat yang mungkin itu bisa ngebuat dirinya jauh lebih baik. Tapi ada juga loh orang yang ngerasa kalau dengan entah mungkin ya dengan berdiam diri di kamar, terus entah dengan rebahan atau tidak bersosialisasi lah dengan manusia tuh udah ngebuat dirinya ini udah jauh lebih baik gitu loh. Kamu tipe orang yang mana? Tapi jujur ya, kalau aku tipe orang yang aku gak suka sama dunia luar. Bukan gak suka sih, lebih tepatnya kayak aku lebih suka kayak ya udah diam diri, terus cukup ngasih waktu untuk diri sendiri. Karena bagaimanapun juga pasti energi kita juga udah habis kan. Dan belum lagi berusaha untuk lebih kuat atas apapun yang sedang kamu hadapi saat ini, itu juga memerlukan energi yang lebih lagi. Hey, rasanya capek banget ya jadi kamu. Rasanya berat banget ya jadi kamu. Rasanya kayaknya begitu melelahkan di kehidupan kamu saat ini. Kamu mungkin sering melihat orang lain kok seberuntung itu, tapi ternyata kamu tidak seberuntung itu. Kamu tahu nggak? Kenapa aku selalu bilang kita tuh nggak perlu merasa kamu gak beruntung dan dia gak beruntung, gak gitu kok. Memang setiap manusia itu benar-benar beda. Setiap manusia itu diberikan kehidupan dan apapun yang terjadi dalam kehidupan dia itu juga beda-beda. Karena kita emang ngerasa wajar kalau misalnya ngerasa iri sama manusia lain. Tapi kamu juga harus tahu bahwa sifat tersebut adalah sifat yang tidak baik. Gak apa-apa, kadang emang itu kayak ungkapan semata gak sih, kayak kok dia seperti ini aku enggak. Tapi after itu aku harap kamu bisa menyadari bahwa gak semua orang juga bisa suka kamu. Gak semua orang juga bisa mampu untuk tegar menghadapi apapun yang sedang kamu rasakan dan alami saat ini. Tiap manusia itu memiliki porsinya masing-masing, perbedaannya tersendiri, dan kita gak bisa untuk melihat siapa sih yang lebih beruntung dan siapa sih yang lebih berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Padahal ya semua orang juga berhak mendapatkan kebahagiaan. Cuman memang waktunya aja. Kadang kita sering kali bertanya-tanya, kapan ya kebahagiaan itu datang? Kapan ya aku bisa merasakan hal yang saat ini aku gak ngerasain, tapi aku pengen gitu. One day aku ngerasain hal yang seperti ini, seperti itu. Dan kamu selalu percaya gak? Percaya kalau Tuhan tuh gak tidur. Tuhan tuh selalu bersama kamu. Dan ialah yang akan memberikan apa yang kamu inginkan, walaupun seringkali tidak sesuai dengan plan kamu. Apa yang kamu plan A, ternyata Tuhan memberikan kamu plan B, ya berarti tandanya kamu harus menerima jalan yang udah Ia berikan. Dewasa emang setiap orang memiliki ceritanya tersendiri. Ada yang dimana ia menganggap kalau dia tidak seberuntung itu dalam kehidupan dia. Bahkan selama dia hidup pun dia ngerasa, aku gak seberuntung itu, aku gak sebahagia itu. Emang terlalu mandiri dan menjadi kuat seorang diri itu tidaklah mudah. Kadang itu hanya ucapan semata, nge-branding diri sendiri dengan kalimat, aku mandiri, aku bisa, aku kuat, aku tegar, aku dan lain sebagainya. Tapi percaya deh, itu pasti hanya branding semata kan? Aslinya ya, ternyata capek juga. Aslinya energi kamu terkuras juga. Dan ya, saat ini kamu lagi ngerasain unbalanced energy for now.
Rasanya kamu kebingungan untuk merecharge diri kamu seperti apa, karena yang kamu rasakan rasanya kayak susah untuk diungkapkan. Bener gak sih? Kamu pernah gak sih ngerasa kayak ada capek yang gak bisa diungkapkan? Ada banyak hal mungkin dalam kehidupan kamu yang gak bisa untuk kamu ceritakan. Tapi satu sisi kamu pengen gitu, satu sisi kamu ngerasa kayak, aduh gak bisa nih kalau apa-apa di-handle sendiri. Dan ya, kamu membutuhkan orang ataupun ya sekedar mungkin kamu me time untuk diri kamu. Coba sekarang rasanya gimana? Emang menjadi mandiri itu bagus sih, tidak memilih untuk merepotkan orang lain. Tapi kadang kamu pernah gak ngerasa kayak kecapean? Kamu ngerasa ternyata capek juga ya menjadi kuasa orang diri. Ternyata capek juga ya untuk gak apa-apain semua hal. Padahal ya, kamu kenapa-napa. Tapi entah kenapa aku selalu bangga sama apapun udah kamu lewati sejauh ini. Yes, aku selalu bangga. Karena pasti gak mudah kan? Coba deh orang terdekat kamu tahu gak effort kamu agar kamu bisa bertahan sampai detik ini? Tahu gak? Pasti gak tahu kan? Bahkan mungkin orang rumah kamu sekalipun mungkin gak tahu seberapa kuatnya kamu menahan, seberapa kuatnya kamu bertahan, dan seberapa effortnya kamu untuk tetap waras di saat keadaan kamu ngebuat diri kamu hampir kehilangan arah. Rasanya kayak gak kuat, capek gitu. It's okay, gak apa-apa. Kadang terlalu dipendam sendiri juga gak selamanya bagus kok. Kalau kamu bisa untuk mengekspresikan dan mengungkapkan apa yang kamu rasakan, itu berarti kamu sudah berhasil membuat diri kamu, kalau kamu bisa untuk ungkapin apa yang ingin kamu ungkapkan. Karena gak selamanya menjadi diam seorang diri itu tidaklah nyaman, dan semua juga pasti akan ada fase dimana kamu akan kelelahan akan semua itu. Iya, emang. Jujur kadang aku sendiri ngerasa kayak ternyata terlalu kuat dan menjadi kuat itu emang melelahkan. Tapi satu sisi aku selalu ambil pelajaran. Kita boleh capek, kita boleh ngerasa kayak kok capek banget ngeluh. Tapi gak boleh berlarut-larut dalam kalimat ngeluh itu. Kenapa? Kenapa kak? Gak boleh emang manusia ngeluh, emang gak boleh gitu. Kan setiap manusia tuh pasti ya punya sisi ngeluhnya masing-masing. Iya, aku tahu. Cuman coba deh, kalau kamu terlalu terpaku sama kalimat ngeluh kamu itu, kamu gak akan bisa untuk merubah diri kamu menjadi seseorang yang berbeda dari sebelumnya. Kamu akan selalu stuck dengan diri kamu yang dimana ya udah, kamu gak ada usaha untuk ngubah diri kamu menjadi yang lebih baik lagi. Mungkin kamu selama ini udah terlalu sering memberikan versi terbaik diri kamu untuk orang lain. Tanpa kamu sadari, kamu juga butuh untuk memberikan untuk diri kamu sendiri. Memberikan yang terbaik untuk orang lain itu gak apa-apa. Karena emang setiap manusia pasti akan memberikan yang terbaik untuk orang-orang terdekatnya. Tapi jangan lupa juga, kalau kamu juga butuh untuk memberikan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Karena gimana pun juga, yang menjadi garda terdepan dan tameng untuk kamu ya kamu sendiri. Kalau misal kamu gak bisa untuk membentengin diri kamu gak bisa untuk ngebuat diri kamu menjadi seseorang yang lebih bisa untuk menghandle apapun yang nantinya ke depannya kamu gak tahu akan seperti apa. Ya kamu sendiri yang nantinya akan kewalahan, kamu sendiri yang akan down dan jatuh, bahkan ya kamu sendiri juga yang akan kesulitan untuk bangun kembali. Setiap kehidupan itu pasti memiliki rasa capek di dalamnya. Kita gak akan pernah ada yang tahu ke depan nanti akan seperti apa, dan mungkin hari ini yang kamu rasakan juga kamu gak akan tahu kan. Ke depan nanti akan terjadi hal apa dalam diri kamu. Tapi yang terpenting, aku cuma berpesan kalau kamu lagi capek, kamu lagi gak kuat, dan kamu lagi down, jangan ngerasa kalau kamu gak seberuntung orang lain. Jangan ngerasa kalau Tuhan gak sayang sama kamu. Jangan ngerasa kalau kamu ini adalah orang yang gak pantas untuk mendapatkan kebahagiaan. No, gak sama sekali kok. Memang setiap manusia itu memiliki porsinya masing-masing.
Kalau kamu memang belum merasakan, mungkin bukan berarti kamu tidak akan pernah. Belum bukan berarti tidak akan pernah. Dan belum bukan berarti gak akan mungkin. Kita manusia hanya bisa berencana. Yang menentukan itu Tuhan. Dan aku sangat bangga banget sama kamu. Karena bisa melatih semuanya dengan baik. Dengan usaha dan kerja keras kamu. Walaupun aku tahu itu semua pasti gak mudah kan. Semangat ya. Aku tahu kamu bisa dan kuat. Walaupun menjadi kuat itu sangat sekali melelahkan, tapi kamu berhasil membuktikan kepada dunia kalau kamu bisa melatihnya dengan baik. Entah kenapa aku selalu yakin dan percaya kalau kamu bisa melalui semuanya. Walaupun bersamaan dengan itu, banyak sekali rasa capek yang selalu aja terucap dari mulut kamu. Tapi, gak sekalipun kamu memberhentikan langkah kamu untuk terus melangkah ke depannya. Gak apa-apa, capek hari ini bukan berarti kamu menyerah hari ini kan? Masih ada banyak perjalanan yang harus kamu lewati, dan ke depannya nanti kamu harus siap menghadapi berbagai rintangan yang akan kamu hadapi di kemudian hari nanti. Aku seneng banget nih kalau misalnya bisa menjadi teman cerita buat kamu seperti judul podcast aku. Karena gimana pun juga, aku seneng tahu kamu libatkan. Aku juga seneng bisa menjadi tempat dimana kamu bisa berubah gitu loh. Walaupun emang perubahan itu bukan karena aku, melainkan karena diri kamu sendiri. Tapi makasih ya udah menjadikan podcast aku dan udah menjadikan aku sebagai objek yang dimana kamu bisa membuat diri kamu jauh lebih baik. Tapi kamu juga harus berterima kasih dan bersyukur karena diri kamu sendirilah ini mana kamu mampu untuk merubah diri kamu sendiri. I'm proud of you. Makasih ya udah dengerin episode hari ini. Aku seneng banget. Aku tuh seneng tahu kalau misalnya bisa membawakan podcast yang bikin kalian nyaman. Terus banyak tema yang bisa kalian dengarkan dan bisa menjadi teman buat kalian juga ketika di malam hari. Aku happy banget. Karena tujuan aku bikin kalian nyaman dan bikin kalian ngerasa kalau dengar podcast aku tuh bukan hanya sekedar konten aja, melainkan aku ada buat kalian. Walaupun hanya dengan suara aja. Iya, buat kalian semua yang nanya aku kapan upload podcast di Spotify lagi, aku udah upload ya. Jadi jangan lupa dengerin di podcast tentang luka. Dan buat yang nanya Kapri kapan live TikTok lagi? Nanti ya, aku bulan Ramadan ini belum live TikTok nih, tapi nanti aku live lagi. Aku juga kangen udah nyapa kalian. Makanya follow dulu TikTok aku biar gak ketinggalan kalau aku live TikTok ya. @aprildevivinya 2. Dan buat yang mau sharing gak apa-apa banget kok. Pokoknya kalian bisa cerita aja di Instagram aku @aprildevivinya 2 ya. Makasih udah denger episode hari ini. Semoga puasanya lancar, semoga kalian diberikan kesehatan selalu dan bahagia selalu ya. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Gak apa-apa kalau misalnya lagi ngerasa capek, itu okay. Kamu juga perlu untuk merecharge diri kamu terlebih dahulu sebelum menjalani hari-hari yang mungkin itu terlihat berat untuk kamu jalani. Makasih udah menjadikan podcast aku menjadi teman cerita buat kalian semua. Dan semoga aku bisa terus menghasilkan podcast terbaik ya. Support aku terus supaya channel ini bisa semakin berkembang dan bisa bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih udah dengar episode hari ini. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Dengan tema dan pembahasan yang jauh lebih menarik. Tepatnya di podcast Teman Cerita.